Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahal khair wa asallahu ayyutikum jami'an bidawamis siha wal afiyah insyaallah. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawmil mubarak insyaallah fi darsi fiqhin nisa an ahkamin nisa min syihatil Islam. Wa qabla darsana al-yawm hayya nabda darsana bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalati lil jahli wa ahya'id din. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Ba'da an ta'allamna bil amsi an ahkama yata'allaqu bin nisa wa khasatan fi fiqhin nisa ma yata'allaq bi ad-dam alladhi yakhruju min rahmin nisa. Hunaka ad-dam alladhi yakhruju min rahmin nisa thalathati anwa. Awalan al-haid wa tsani an-nifas wa tsalis al-istihadah. Jadi kemarin kita telah membahas hukum dari haid, yang mana haid merupakan salah satu darah yang keluar dari rahim wanita, dan haid ini merupakan darah yang keluar dari wanita secara alami tanpa adanya penyakit ataupun penyebab lainnya, dan siklusnya biasanya pada kebanyakan wanita itu teratur dan sudah skala, misalkan setiap bulan wanita mengalami haid atau menstruasi, ya, diakibatkan karena tidak adanya pembuahan, maka darahnya itu luruh dari rahim, seperti itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang usia minimal seorang wanita itu menstruasi atau mengalami haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari lebih sedikit, seperti itu ya. Jadi 9 tahun kurang 16 hari jika seorang wanita mengeluarkan darah dari rahimnya melalui kemaluannya, mohon maaf, yaitu berarti dia sudah bisa dikatakan haid dan berarti dia sudah baligh atau mencapai waktu dewasa bagi seorang perempuan. Jadi tanda bagi seorang perempuan itu adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang usia menopause, atau sudah biasanya wanita sudah tidak mengalami haid atau menstruasi kembali, ya, yang kurang lebih dari beberapa mazhab dimulai dari usia 50 tahun, 55 tahun, 62 tahun, bahkan 75 tahun. Nah, semua itu setiap wanita bermacam-macam dan berbeda-beda keadaannya sesuai dari diri wanita itu tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian minimal haid, yaitu minimal menstruasi itu adalah minimal darah yang keluar waktu masa haid itu adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nah, jika darah yang keluar itu kurang dari 1 hari 1 malam, bukan dinamakan dengan darah haid, seperti itu ya. Kemudian batas maksimal masa haid atau menstruasi itu kurang lebih 15 hari 15 malam. Jika lebih dari itu maka dikatakan istihadah, yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya insyaallah. Kemudian juga kita sudah kemarin belajar tentang kehamilan dalam wanita.
Jadi biasanya wanita itu mengandung pada umumnya 9 bulan, dan minimal wanita bisa melahirkan atau hamil kemudian melahirkan adalah 6 bulan. Pada umumnya 9 bulan, dan batas maksimal wanita hamil itu adalah 4 tahun, tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, kemudian setelah wanita itu hamil, wanita itu melahirkan, dan setelah melahirkan kemarin kita sudah membahas sedikit bahwa ada yang namanya darah nifas. Tadi ada darah haid, ada nifas, istihadah, dan sekarang kita menuju kepada darah nifas. Nah, darah nifas itu nifas berasal dari kata bermakna al-wiladah atau melahirkan. Disebut demikian karena apa? Karena makna nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah adanya wanita itu melahirkan, atau setelah keluarnya bayi dari perut perempuan, seperti itu ya. Jadi darah yang keluar dari wanita dapat dikatakan nifas setelah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah keluarnya darah setelah wanita melahirkan secara sempurna. Ya, kemudian dikatakan juga nifas ketika darah yang keluar dari wanita itu adalah sebelum berlalu masa 15 hari setelah melahirkan tersebut. Ya, kemudian ketika misalkan setelah melahirkan itu wanita itu nifas atau keluar darah, kemudian tidak keluar darah lagi lebih dari 15 hari, maka setelah itu tidak dikatakan nifas tetapi haid, seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana menghukumi jikalau wanita itu misalkan ada beberapa wanita yang ketika akan melahirkan itu dia merasa kontraksi atau misalkan sakit yang berlebih, terus ada darah yang keluar, ya, apakah itu disebut dengan nifas? Nah, darah yang keluar ketika kontraksi saat melahirkan atau sebelum bayinya lahir itu bukanlah darah nifas, tetapi bisa disebut darah yang karena dipengaruhi oleh kontraksi melahirkan oleh dorongan janin yang disebut dengan darah tolak, seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana hukumnya wanita hamil yang keluar darah ketika kontraksi gitu ya, misalkan dia kontraksi itu sangat sakit karena kontraksi dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 misalkan, kemudian dia sudah tidak sanggup untuk melakukan apapun, untuk tidak bisa melakukan apapun meskipun hanya pergi kemana gitu ya, atau jalan kaki sebentar. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah boleh mengqadha? Insya Allah boleh ditangguhkan sholatnya dan harus mengqadhanya setelah suci dari nifas. Ya, jadi bisa difahami nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah wanita tersebut melahirkan. Ya. Kemudian dalilnya apa? Dalil dari nifas itu kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauman aw 40 lailatan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang nifas duduk berdiam diri setelah nifasnya itu 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya. Jadi kemudian, kita tahu dari hadis tadi ada kata 40 hari. Nah, sekarang kita harus tahu berapa minimal masa nifas dan masa maksimal nifas. Dan pada umumnya masa nifas bagi perempuan, masa-masa nifas bagi perempuan batas minimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah setelah melahirkan atau nifas adalah sesaat walau lahdzah, yaitu meskipun hanya kadar darah yang keluar dari rahimnya itu setelah melahirkan hanya sedikit, maka itu disebut dengan nifas. Jika sudah tidak keluar lagi, maka dia wajib untuk bersuci dengan cara mandi besar, itu ya.
Kemudian batas maksimal seorang wanita itu nifas setelah melahirkan adalah 60 hari. Dan pada umumnya wanita itu nifas atau mengalami masa nifas sekitar 40 hari setelah melahirkan. Seperti dari hadis di atas sebelumnya tadi ya. Kemudian hukum darah nifas. Nah, sekarang kalau misalkan karena ada di sebagian wanita itu yang mana darah nifas itu tidak selalu seperti setelah melahirkan dia langsung mengeluarkan darah dan terus menerus sampai 40 hari atau sampai 60 hari. Ada juga yang darahnya terputus-putus, maka itu adalah ada hukum yang membedakannya, apakah dia termasuk darah nifas setelah melahirkan atau dia termasuk kepada darah haid dan sebagainya. Jadi yang pertama, misalkan jika darah nifas itu keluar terputus-putus, misalkan wanita ini melahirkan, kemudian dia nifas mengeluarkan darah selama 10 hari. Nah, setelah 10 hari mengeluarkan darah, kemudian 10 hari selanjutnya dia tidak mengeluarkan darah atau tidak ada darah yang keluar dari dirinya, ya. Nah, kemudian setelah 10 hari setelah 10 hari yang tidak ada darah itu dia mengeluarkan darah lagi. Nah, darahnya dihukumi apa? Seperti itu. Yang pertama, darah yang keluar setelah melahirkan selama 10 hari disebut dengan darah nifas. Kemudian ada jeda 10 hari, ya kan? 10 hari. Kemudian setelah 10 hari ada jeda itu dia baru keluar darah lagi. Maka setelahnya itu disebut dengan darah nifas juga. Karena sucinya dia itu tidak sampai 15 hari. Ya, paham? Nah, kemudian jika masa berhentinya lebih dari 15 hari, misalkan perempuan ini melahirkan, kemudian keluar darah nifas selama 12 hari katakanlah. Setelah 12 hari kemudian tidak mengeluarkan darah selama 20 hari setelahnya. Setelah 20 hari setelahnya baru mengeluarkan darah lagi. Nah, darah yang pertama yang selama 12 hari disebut masa nifas. Kemudian darah yang keluar setelah 20 hari masa suci tersebut dikatakan dengan haid karena batas sucinya melebihi dari 15 hari. Bisa dipahami? Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama adalah sholat. Iza aqbalatil haidu fada'is sholah. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat, yang berarti wanita tidak wajib sholat ketika sedang berhalangan atau menstruasi. Dan begitupun wanita tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang mereka tinggalkan ketika haid. Ya, maka kenapa? Karena akan memberatkan wanita tersebut. Kemudian yang kedua, larangan apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah melakukan puasa. Dalilnya adalah kunna nu'mar biqada'i shaum wa la ya'muruna biqada'i shalah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan diperintahkan untuk mengqadha shalah. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa ketika sedang haid, tetapi diperintahkan untuk mengqadha puasa tersebut. Berbeda dengan tidak diperintahkannya dengan mengqadha sholat. Kemudian yang ketiga, diharamkannya tawaf bagi seorang wanita yang sedang menstruasi. At-tawafu bimanzilatis sholat illa annallaha ahalla fihi nutqa. Tawaf kedudukannya seperti sholat, hanya saja Allah memperbolehkan berbicara di dalamnya. Jadi ketika sholat adalah ketika tawaf kedudukannya seperti sholat, maka karena sholat tidak diperbolehkan ketika haid atau nifas, maka begitupun dengan tawaf yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ketika seorang jamaah haji wanita kedatangan haid sewaktu mengerjakan haji?
tetapi dia belum mengerjakan tawaf ifadahnya atau tawaf rukun. Lalu bagaimana ia harus menunaikannya? Ya, jadi rukun haji itu ada 6: ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Nah, jika dia haid dan belum mengerjakan tawaf ifadahnya, maka dibolehkan baginya menangguhkannya, ya, sampai dia suci dan mengerjakan ibadah lainnya terlebih dahulu, dengan syarat dia masih dalam keadaan ihram dan tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram. Kemudian larangannya adalah, jadi yang pertama, wanita tidak boleh sholat ketika haid, tidak boleh berpuasa dengan catatan harus diqodho. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf. Kemudian yang keempat, berdiam diri di masjid dan melintasinya karena ditakutkan darah atau kotorannya akan mengotori masjid, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Kemudian menyentuh mushaf dan membawanya, ya, tetap menyentuh mushaf yang mana mushaf ini berarti semua yang bertuliskan untuk belajar Al-Quran, ya. Tetapi jikalau ada pengecualian seperti lagi kebanjiran atau kebakaran kemudian harus menyalakan mushaf, maka itu dianjurkan. Dan begitupun jika di dalam Al-Quran atau mushaf itu makna terjemahnya lebih banyak seperti tafsir Jalalain atau kitab-kitab lainnya, maka diperbolehkan untuk membawanya atau menyentuhnya. Nah, kemudian talak, yaitu dicerai. Jadi seorang wanita yang ketika haid atau nifas tidak boleh dicerai karena akan memberatkannya pula. Jadi ketika menceraikan wanita atau mentalaknya harus dalam keadaan suci. Kemudian melakukan hubungan yang kemudian selanjutnya, hal yang tidak dibolehkan ketika haid atau nifas adalah melakukan hubungan suami istri pada area antara pusar dan lutut, ya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diketahui dari permasalahan nifas dan haid dalam wanita ini adalah banyak sekali. Di antaranya adalah larangan-larangan ketika wanita haid dan nifas. Kemudian bagaimana cara membersihkan haid dan nifas itu adalah dengan mandi besar, ya, tidak cukup dengan wudhu atau hanya mencuci darahnya saja, tetapi wanita itu ketika sudah suci dari nifas dan haid maka harus mandi besar, seperti itu, ya. Dan kemudian larangannya seperti sholat, puasa, kemudian melakukan tawaf, membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas, ya. Nah, cukup sekian pelajaran kita sampai hari ini, dan insya Allah di pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang istihadah, yaitu satu darah lagi yang biasanya keluar dari perempuan, tapi tidak pada hanya di beberapa perempuan saja, ya. Naktafi bihadza, syukran ala kullil ihtimam, ya, diambil manfaatnya, semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitar, ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan ketidakjelasan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.